Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخواني الكرام rahimani wa iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kembali kita mendapatkan kesempatan untuk bisa duduk kembali di majlis kita di masjid yang mulia ini untuk melanjutkan kembali faedah yang kita ambil dari petunjuk-petunjuk ayat-ayat Allah Jalla wa Ala dalam kitabnya yang mulia, khususnya dari surat Al-Baqarah. Semoga Allah senantiasa mengiringkan kita dengan taufiknya dan rahmatnya dan menjauhkan kita dari penyimpangan dan maafkan kesalahan dan mengampuni dosa-dosa kita sekalian. Kita masih bersama surat Al-Baqarah. Jazakallahu khairan barakallahu. Kita masuki ayat yang ke-60, namun sebelumnya mohon dibacakan terlebih dahulu. Silakan. Fadal. Allah menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa istasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asakal hajar fanfajarat minhu 12 'ayna qad 'alima kullu unasin mashrabahum kulu washrabu min rizqillahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Dan ketika Nabi Allah Musa menyampaikan kepada Allah satu permintaan, yaitu agar menurunkan air untuk kaumnya, maka kami katakan kepadanya, pukullah dengan tongkatmu itu batu tersebut. Maka terpancarlah darinya 12 mata air, dan setiap manusia, itu setiap kaum dari kaum Bani Israel yang bersama Nabi Musa AS telah mengetahui tempat minum mereka. Maka Allah berfirman pada mereka, makanlah dan minumlah kalian dari rezeki Allah, dan janganlah kalian berperilaku di muka bumi ini menjadi orang-orang yang melakukan kerusakan. Ayat yang mulai ini masih penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala tentang nikmat yang pernah diberikan kepada Bani Israel yang juga dilupakan oleh mereka, yaitu apa yang dilakukan oleh Nabi Allah yang diutus kepada mereka, yaitu Nabi Musa AS, di mana beliau diutus oleh Allah Azza wa Jalla sebagai solusi dari Bani Israel yang mereka mendapatkan tekanan-tekanan dalam kehidupan mereka dan berbagai macam kesulitan dan keterbatasan. Maka ketika mereka mau mengikuti Nabi yang diutus pada mereka, Allah pun memberikan kelapangan-kelapangan dan solusi-solusi dari masalah yang mereka hadapi masalahnya.
khususnya adalah ketika mereka berada di bawah kekuasaan raja yang sangat zalim, yaitu Fir'aun. Kemudian setelah itu Allah berikan banyak nikmat. Dan di ayat-ayat ini sudah beberapa ayat kita lewati, Allah menyebutkan nikmat-nikmat yang pernah diberikan pada mereka. Dan ini masuk dalam kategori apa yang Allah firmankan di ayat sebelumnya secara berulang. Allah menyebutkan, ya Bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Wahai Bani Israil, ingatlah kalian tentang nikmat-nikmat yang pernah aku berikan kepada kalian. Perintah Allah Azza wa Jalla untuk ingat bukan sekedar diingat, tapi di sana ada maksud, yaitu agar menggunakan nikmat itu sebagai wujud syukur kepada Allah, sebagai sarana untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat akan ditanya. Sebagaimana firmankan di surat At-Takatsur, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Kemudian kalian semua akan ditanya tentang nikmat yang diberikan kepada kalian. Dan yang Allah inginkan dari nikmat seperti yang disebutkan di akhir surat Al-Lail, "Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbil a'la wa la sawfa yarda." Dan tidak seorang pun yang ketika di dunia Allah limpahkan nikmat dalam kehidupannya, kemudian di akhirat dilimpahkan pahala yang berlipat, melainkan bagi mereka yang menggunakannya sebagai sarana untuk bisa melihat wajah Allah, zat yang maha tinggi, maka dengan itu Allah akan ridha pada mereka. Demikian juga firmankan di surat Al-Qasas ketika menyebutkan tentang Qarun, Allah pun berwasiat kepada orang beriman, wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allah ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan hendaklah engkau dengan apa yang Allah karuniakan kepadamu berharap untuk bisa mendapatkan negeri akhirat, yaitu nikmat di sana. Tapi juga jangan kalian lupakan, jangan kau lupakan bagianmu untuk hidup di dunia ini. Dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik pada kalian. Janganlah kalian melakukan kerusakan di muka bumi, karena Allah sesungguhnya tidak menyukai orang-orang yang melakukan kerusakan. Ayat tadi pemaparannya di sini di surat Al-Baqarah yang mulia ini terjadi pada Bani Israil. Allah berikan nikmat dengan berbagai macam nikmat. Dan ketika di ayat sebelumnya Allah Azza wa Jalla memberikan pada Bani Israil dua jenis makanan khusus yang tidak diberikan pada kaum yang lain sebelumnya atau setelahnya, yaitu manna dan salwa, makanan yang langsung diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga Allah berikan pada mereka kehidupan yang aman, dan Allah menyempurnakan nikmat kepada mereka dengan diberikan mata air. Maka itulah kehidupan yang diinginkan oleh manusia. Apabila makanan tercukupi, apabila lingkungan aman, kemudian mata air ada, maka dengannya kesejahteraan akan tercapai. Oleh karenanya, dimanapun apabila kita mendapatkan makanan cukup, mendapatkan kehidupan yang nyaman dan aman, kemudian mudah mendapatkan air, maka itulah nikmat yang sangat besar untuk bisa hidup di muka bumi. Oleh karena wasiat Allah Azza wa Jalla, wala ta'atau fil ardi mufsidin, jangan kalian melakukan perbuatan-perbuatan muka bumi ini yang merupakan kerusakan. Juga disebutkan surat Al-Qasas tadi, innallaha la yuhibbul mufsidin, sehingga Allah tidak menyukai siapapun yang melakukan kerusakan.
Oleh karenanya keburukan yang dialami manusia dalam hidup di dunia ini, setelah mereka mendapatkan kecukupan dari 3 perkara tadi, itu disebabkan karena ulah mereka sendiri, dan Allah memberikan balasannya agar mereka sadar dan kembali kepada Allah. Allah sudah berwasiat di surat Al-Qasas tadi, wala tabghil fasada fil ardh, jangan engkau melakukan kerusakan di muka bumi. Kerusakan umum, baik kerusakan yang sifatnya maksiat, itu yang utama, atau kerusakan yang menyebabkan susahnya makhluk dalam hidup di muka bumi. Maka apabila seseorang melakukan kerusakan di muka bumi, Allah berikan balasan pada mereka. Apakah orang per orang atau lingkungannya? Hal ini sebagaimana Allah firmankan di surat Ar-Rum, "Dhaharal fasadu fil ardh, fadharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'da alladhi 'amilu wa la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan ya, di daratan dan di lautan, disebabkan karena perbuatan tangan-tangan manusia, agar mereka merasakan sebagian dari akibat buruk perbuatan mereka itu. Allah inginkan itu agar mereka kembali kepada Allah. Ini diantara hikmah yang harus kita perhatikan. Kita kembali, Allah menyebutkan diantara nikmat yang diberikan pada Bani Israel adalah Nabi yang perhatikan kesejahteraan mereka. Padahal mereka senantiasa melakukan pembangkangan kepadanya. Dan demikianlah sifat Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, memiliki sifat rahmah kepada kaumnya. Maka hendaklah siapapun yang menjadi warathatul anbiya. Siapa warathatul anbiya? Orang berilmu. Di mana Nabi kita SAW menyebutkan al-ulama warathatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Maka ketika mereka menjadi pewaris para nabi, hendaknya memiliki sifat yang dimiliki oleh para nabi, yaitu rahmat kepada manusia, rahmat kepada makhluk Allah, tidak membalas, tidak benci, tidak dendam, tapi berharap maslahat untuk mereka. Bagi yang taat agar mendapatkan kebaikan lebih, dan bagi yang menyimpang agar mereka kembali kepada Allah, dan tidak meminta pada Allah agar mereka dibinasakan, kecuali mereka sudah melampaui batas seperti yang terjadi pada nabi-nabi terdahulu. Ya, nanti insya Allah akan kita ambil juga faedahnya terkait dengan hal tersebut. Nabi Musa SAW mendapati Bani Israel butuh pada sumber air. Maka beliau meminta kepada Allah Azza wa Jalla yang disebut dengan istisqa, meminta air kepada Allah. Dan istisqa ini secara umum maknanya adalah meminta diturunkannya hujan, namun juga bermakna luas, yaitu minta kepada Allah air, adapun dari mana datangnya kembali kepada yang memilikinya, yang makhluk meminta kepadanya, dan yang mengaturnya Allah Azza wa Jalla. Dan Nabi kita SAW mensyariatkan pada kita, apabila kita kekeringan, apabila kita butuh air, maka kita beristisqa, baik dengan doanya langsung atau dengan salat di tanah lapang, yang disebut dengan salat istisqa. Dan di antara faedah adalah apabila satu kaum mengalami kekeringan, kekurangan air, maka mereka dianjurkan menghadap kepada Allah dengan ketulusan hati, dengan menjauhkan diri dari maksiat, dengan penghinaan diri dan kefakiran, dan itu sangat Allah suka.
Allah firmankan di surat Fatir, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu al-ghaniyyul hamid. Iyasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dzalika 'ala Allah bi'aziz. Wahai manusia, kata Allah, kalian ini semuanya fakir, butuh kepada Allah, dan Allah dia Ghani, Maha Kaya dan tidak butuh pada makhluknya. Hamid, dengan itu dia terpuji. Jika dia mau, dia akan menggantikan kalian dengan kaum yang lain, yang baru selain kalian, dan itu bukan perkara yang sulit bagi Allah, sangat mudah. Maka Allah Azza wa Jalla ketika mendapati suatu kaum sudah melampaui batas hidupnya, sudah tidak lagi peduli dengan iman, tidak lagi peduli dengan amal saleh, lebih sibuk dengan maksiat dan kesenangan duniawi, maka Allah akan timpakan pada mereka keburukan. Allah timpakan keburukan. Sebagaimana hal itu Allah Azza wa Jalla menyebutkan di antara sebab, ya, di antara sebab ketika Allah ingin membinasakan suatu kaum, maka Allah Azza wa Jalla akan memberikan sebab sebelum mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang hal tersebut Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam firman-Nya di surat Al-Isra ayat yang ke-16, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fa haqqa 'alaiha al-qaul fadammarnaha tadmira. Dan apabila kami ingin membinasakan suatu negeri, suatu kampung, kami perintahkan kepada penduduknya yang suka berfoya-foya, yang punya kelebihan dari sisi duniawi, mungkin kekuasaan, mungkin harta, mungkin apapun, yang biasa mereka hidup foya-foya, lalu mereka berbuat kefasikan di kampung tersebut, kemaksiatan kepada Allah, dari kesyirikannya, dari bid'ahnya, dari maksiat yang besar dan sebagainya, maka saat itulah fa haqqa 'alal qaul, sudah pasti ketetapan Allah Azza wa Jalla bagi mereka. Apa itu? Fadammarnaha tadmira, kami hancurkan sehancur-hancurnya. Sehancur-hancurnya. Dan ini sering kita jumpai. Ya, bagaimana tanah bergerak, gempa, tanah longsor, gunung meletus, kemudian bendungan jebol, hancur. Ada sebabnya, Allah sudah jelaskan. Maka apabila terjadi kekeringan yang panjang, hendaknya orang beriman khawatir, jangan-jangan ini cara Allah seperti yang ditimpakan pada kaum terdahulu. Ketika turun hujan tidak pernah berhenti pun demikian. Ketika ditiupkan angin kencang badai pun demikian. Sehingga senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu kembali kepada Allah. Dan di sini setiap nabi yang Allah utus punya rahmat, diberikan sifat rahmat kepada kaumnya. Dan diantaranya adalah meminta kepada Allah apa yang dibutuhkan oleh kaumnya. Nabi SAW beristisqa kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah menjelaskan, faqulna drib bi'asaqal hajar, kami katakan kepadanya, pukulkan dengan tongkatmu itu pada batu tersebut. Allah tidak menyebutkan jenis batunya, besar batunya. Allah hanya katakan
idrib bi'asokal hajar, pukulkan tongkatmu ke batu tersebut. Batu ini batu biasa, tidak punya keutamaan khusus, tidak ada kemuliaan. Karena kebiasaan manusia, dan ini bisikan dari syaitan, apabila suatu tempat atau suatu benda terhubung dengan orang-orang mulia, lalu ada sesuatu keajaiban pada benda tersebut, maka akan diagungkan dan dijadikan sebagai tempat untuk melakukan kesyirikan di sana. Dan kita jumpa petilasan, apalagi itu, dan sebagainya, sangat banyak. Oleh karena Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika mendengar manusia sudah mulai berkumpul di satu pohon yang dulu Nabi SAW mengambil sumpah, mengambil baiat dari manusia, dari para sahabat yang dikenal dengan Baiatur Ridwan, mereka ibadah di sana, maka beliau tebang pohon tersebut. Khawatir terjadi fitnah, itu syirik. Dan ini dalam ilmu ushul fikih namanya saddud dzari'ah, memangkas sebab yang mengantarkan kepada penyimpangan. Tidak ada kemuliaan benda, tidak ada kemuliaan apapun kecuali Allah sendiri yang tetapkan atau Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Aturannya bagaimana, utamanya bagaimana, hanya Allah atau Rasulnya yang menetapkan. Adapun manusia tidak bisa. Maka Allah Azza wa Jalla memuliakan makhluknya dari kalangan malaikat sebagai Rasul. Demikian juga memuliakan dari manusia sebagai Rasul. Allah juga memuliakan waktu yang disebut dengan bulan-bulan haram, seperti Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Demikian juga Allah memuliakan tempat seperti Masjidil Haram dan Masjid Nabawi dan semisalnya. Allah Azza wa Jalla menyebutkan Nabi Musa AS diperintah untuk memukulkan batu tersebut. Dan ini diantara mukjizat Nabi Musa AS, itu khariqul 'adah, sebagai dalil akan kebenaran kenabian beliau. Pernah kita jelaskan khariqul 'adah, kejadian luar biasa yang dimiliki manusia ada 3 macam. Kemampuan luar biasa yang tidak dimiliki sembarang manusia ada 3 macam. Ya. Yang pertama, kemampuan luar biasa yang muncul dari orang yang mengaku nabi atau rasul, yang dia tidak memiliki kendali atas kemampuan tersebut, tidak memiliki kendali atau dia tidak mempelajarinya, dan dia tidak bisa mengulanginya dengan kemampuan dirinya. Dia menunggu perintah dari Allah, maka ini namanya mukjizat. Nabi Musa tidak tahu fungsi tongkatnya, kapan jadi ular, kapan dipukulkan bisa mengeluarkan batu jadi mata air, kapan dipukulkan laut menjadi terbelah, tidak bisa. Menunggu perintah dari Allah. Hal ini sebagaimana yang juga Allah sebutkan ketika beliau dengan Bani Israel dikejar oleh Fir'aun. Ya. Beliau mengatakan kepada Bani Israel ketika mereka mengatakan inna lamudrakun, di surat Asy-Syu'ara ayat 61, 62 sampai 63. Allah katakan falamma tara al-jam'an qala ashabu Musa inna lamudrakun. Ketika 2 kumpulan manusia Bani Israel dan pasukan Fir'aun sudah tara'a, berhadapan, saling melihat, qala ashabu Musa, Bani Israel yang merupakan pengikut Nabi Musa AS mengatakan inna lamudrakun, kita pasti tertangkap. Ini menunjukkan lemahnya iman. Apa kata Nabi Allah Musa AS? Qala kalla. Ini kuatnya iman, yakin dengan pertolongan Allah. Nah, ini harus kita miliki.
Ini harus kita miliki. Allah Azza wa Jalla menyebutkan surat Fussilat, "Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad." Sesungguhnya kami pasti akan menolong rasul-rasul kami dan orang beriman dalam kehidupan dunia ini dan nanti pada hari ditegakkan para saksi pada kiamat. Harus yakin. Nabi Allah Musa AS yakin, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Tidak akan pernah kita ditangkap, karena bersamaku ada Rabbku Allah Azza wa Jalla, yang dia akan berikan petunjuk padaku. Dia tidak tahu harus apa, belum tahu. Dengan tongkatnya juga belum tahu. Baru ketika Allah menyebutkan, fa'auhayna ila Musa an idrib bi'asaqal bahr fanfalaqa fakana kullu firqin kattawdil azim. Maka kami wahyukan, langsung menunggu wahyu dari Allah Azza wa Jalla atas khariqul 'ada, atas kemampuan luar biasa atau mukjizat. Kami wahyukan kepada Musa AS, pukulkan dengan tongkatmu itu laut tersebut. Maka laut terbelah menjadi dua, dan setiap belahan menjulang tinggi seperti bukit yang besar. Ini contoh. Termasuk di surat Al-Baqarah yang mulai ini, Nabi Musa tidak tahu fungsi tongkatnya untuk apa. Maka ketika mendapatkan wahyu dari Allah, faqul nadrib bi'asaqal hajar, kamu pukulkan dengan tongkatmu itu batu, yang ada dekat dengan beliau. Fanfajarat min husnata asyata aina, maka terpancarlah 12 mata air. Ini menjelaskan bahwa batu itu besar. Mungkin ada pertanyaan, apakah hikmah Allah memancarkan mata airnya 12? Bukan 1, bukan 2, tapi 12. Ini hikmah Allah Azza wa Jalla. Karena Bani Israel, sudah kita sebutkan sebelumnya, siapa Israel? Siapa Israel? Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam berapa anaknya? 12. Dari setiap anak itu berketurunan, dan itulah Bani Israel. Maka masing-masing menginduk pada satu anak. Ya, satu anak, dan disandarkan kepada beliau. Allah sebutkan di surat Yusuf tentang hal tersebut. Ya, maka Allah berikan mata air pada mereka 12. Ulama tafsir berbeda pendapat tentang posisi mata air tersebut, karena tidak ada nas khusus. Yang mereka mengatakan di setiap penjuru arah ada 4, ada 3 di sini, 3 di situ, 3 di sini, 3 di sini lagi. Jadi 12 mata air. Allah alam atas kenyataannya. Allah hanya menyebutkan 12 mata air. Dan disinilah hikmah dari Allah Azza wa Jalla. Nabi yang diutus oleh Allah diberikan sifat adil kepada kaumnya. Karena adil itu adalah sifat takwa. Allah katakan, i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berbuat adillah kalian, karena itu dekat kepada takwa. Dan di sini juga ada hikmah agar mereka tidak berebut sesuai dengan kabilah mereka masing-masing, sesuai dengan keturunan masing-masing. Karena yang namanya keluarga itu lebih kuat ikatan batinnya. Maka ketika satu mata air satu keluarga, maka mereka akan saling ithar, mengutamakan, saling bantu, saling menolong. Tapi kalau sudah beda keluarga bagaimana? Akan terjadi perselisihan. Dan Allah Azza wa Jalla tidak menginginkan orang beriman berselisih. Kalau terjadi perselisihan, kembali kepada wahyu. Seperti yang disebutkan kepada orang beriman dalam surat An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu
idza tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Ya, orang beriman, jika kalian berselisih tentang suatu masalah, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Sehingga jangan sampai ada perselisihan di antara orang beriman. Bahkan kalaupun perselisihan itu harus sampai mengangkat senjata. Sampai Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam surat Al-Hujurat, ya, tentang hal tersebut, agar didamaikan apabila terjadi di antara orang beriman berselisih pendapat, berselisih paham. Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam surat Al-Hujurat di ayat yang ke-9, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu faslihu bainahuma. Jika di antara dua kelompok orang beriman saling berselisih, bahkan sampai iqtital, mengangkat senjata, damaikan di antara keduanya. Damaikan. Dan Allah juga berwasiat agar kita tidak berpecah belah. Di surat Al-An'am Allah menyebutkan, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabilihi. Dzalikum wasaqum bi la'allakum tattaqun. Dan ini adalah jalanku yang lurus. Ikuti jalan tersebut dan jangankan ikuti jalan-jalan yang lain yang saya kalian akan berpecah belah dari jalan tersebut. Demikianlah Allah berwasiat pada kalian agar kalian semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Ada hikmah yang besar, maka Allah berikan. Kemudian Allah menegaskan, qad alima kullu unasin masyrabahum. Dan setiap unas, setiap kabilah sudah mengetahui mata air mereka yang untuk mereka gunakan sebagai sumber minuman mereka. Kemudian Allah katakan, kulu washrabu min rizqillah wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Silahkan kalian makan dan minum dari rezeki Allah, dan janganlah berlaku di muka bumi ini menjadi orang-orang yang melakukan kerusakan. Allah Azza wa Jalla menyebutkan kulu washrabu di ayat yang menjelaskan tentang masalah mata air. Ada hikmah yang besar. Karena seseorang yang butuh air, dia juga akan butuh makan. Dan dari air akan tumbuh tumbuhan di muka bumi. Inilah pentingnya air. Sebagaimana tafsir mengatakan, di ayat sebelumnya Allah sudah menjelaskan tentang mereka diberi makanan khusus, yaitu manna dan salwa. Namun di ayat ini disebutkan khusus, umum, mir rizqillah, dari rezeki Allah Azza wa Jalla. Maka perintah umum, dan perintah umum berlaku keumumannya selama belum ada pengkhususan. Apa yang disebutkan rezeki Allah Azza wa Jalla, itu sesuatu yang Allah berikan kepada hambanya yang hukum asalnya mubah. Dan kaum muslimin secara khusus dan manusia secara umum diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk makan dan minum dari apapun yang ada di muka bumi ini bebas. Tapi ada batasnya. Seperti yang firmankan di ayat yang setelahnya insyaallah, di ayat yang ke-160 ya 168. Allah firmankan, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai manusia, silakan kalian makan yang ada di muka bumi ini, masuk juga minum. Silakan apapun, selama halalan thayyiban, halal lagi baik. Halal kriteria secara syariat, thayyib kriteria secara fisik duniawi.
Oleh karena seorang muslim ketika ingin mengkonsumsi apapun, dilihat dulu batas syar'inya. Kalau halal, maka berarti masuk kriteria. Kemudian masuk yang kedua kriterianya di sisi unsur duniawi, thayyib, baru dikonsumsi. Namun tidak sedikit dari kaum muslimin kemudian kurang peduli dengan apa yang Allah sebutkan batas untuk mengkonsumsi makanan dan minuman. Demikian juga sebutkan sebelumnya pada Bani Israel, kulu washrabu min rizqillah. Janganlah kalian, silakan kalian makan dan minum dari rezeki Allah Azza wa Jalla, yang halal dan yang baik. Di sini disebutkan wala ta'thaw fil ardi mufsidin, jangan kalian lakukan di muka bumi ini sesuatu yang merupakan kerusakan. Lafaz ifsad yang sudah kita sebutkan faedahnya di awal surat Al-Baqarah ini, yaitu suatu perbuatan yang mengandung maksiat. Maka mufsidin, kerusakan, yaitu maksiat. Maka di sini Allah Azza wa Jalla memberikan faedah pada kita sekalian, agar siapapun dari hamba Allah tidak melakukan ifsad, tidak melakukan maksiat di muka bumi dengan rizki Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila kita cermati pelaku-pelaku maksiat yang terang-terangan, khususnya mereka adalah ashabul tharwah, ashabul mal, para pemilik harta yang diberi oleh Allah seluas-luasnya, ketika harta itu tidak didampingi dengan iman. Ulama beda pendapat, apakah harta itu tercela ataukah tidak? Tidak. Bahkan Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam beberapa ayat harta dengan khair. Harta dengan khair. Contohnya Allah firmankan juga di surat Al-Baqarah, ketika menyebutkan tentang ayat waris yang kemudian hukumnya dihapuskan dengan surat An-Nisa. Allah katakan in taraka khairan, jika mayit itu meninggalkan khair. Yang maksud adalah harta. Di surat Al-Adiyat Allah katakan wa innahu lihubbil khairi lasyadid, sesungguhnya manusia cintanya kepada al-khair, harta, sangatlah besar. Allah menyebut harta dengan khair, kebaikan, karena memang demikian. Maka Allah berwasiat akan fitnahnya. Di antara surat Al-Munafiqun, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Orang beriman, jangan sampai harta kalian dan anak-anak kalian membuat kalian lalai dari zikir pada Allah. Barang siapa terjadi seperti itu, maka dia termasuk orang yang merugi. Maka waspada apabila kita dibukakan harta oleh Allah Azza wa Jalla, jangan sampai berbuat ifsad. Dan di antara bentuk ifsad yang banyak dilakukan oleh kita yang tanpa kita sadari dengan makanan dan minuman adalah at-tabdzir. Apa itu at-tabdzir? Membuang-buang makanan dan minuman yang harusnya masih bermanfaat sehingga tidak termanfaatkan. Kadang mohon maaf sering kalau kita bertamu atau kita beli minuman, kita minum masih setengah atau masih banyak atau berapa persennya, kita bagaimana? Kita buang. Tabdzir. Atau kita makan, kita masih sisakan di piring, ya kan? Padahal Nabi SAW ketika makan bersih piringnya. Tabdzir. Kita melakukan tabdzir tanpa kita sadari.
Ingat, Allah sudah mengingatkan kita agar kita tidak berbuat tabdzir, ya, agar tidak berbuat tabdzir. Allah wasiatkan di surat Al-Isra ayat yang ke-26 dan 27. Wala tubadzir tabdzira, janganlah kalian berbuat tabdzir, yaitu membuang-buang makanan atau minuman atau apapun yang harusnya bermanfaat sehingga terbuang manfaatnya. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin, karena pelaku mubadzir itu temannya syaitan. Temannya syaitan. Kadang sebagian kita kalau sedang makan terjatuh makanannya dibiarkan, ya tidak. Padahal hendaknya dipungut dan dibiarkan untuk syaitan. Dan demikianlah wasiat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Saya mendapatkan cerita langsung dari kawan dekat yang dia pernah menjadi supir dari seorang kibar ulama, yaitu Syekh Abdurrahman Al-Jibrin rahimahullah ta'ala. Ketika umrah, beliau mendapati ada sepotong jeruk masih ada kulitnya, tinggal separuh lagi, tergeletak di bawah tempat sampah. Dia lihat orang, tidak ada orang, dia pungut, dia kupas, dia habiskan. Ditegur oleh teman, ya Syekh, makanan masih banyak, kenapa engkau pungut? Ini tabdzir, ini tabdzir. Jangan sisakan untuk syaitan, dimakan. Subhanallah. Itu di antara sifat ulama yang perlu kita teladani. Maka jangan kita berbuat ifsad di muka bumi dengan membiarkan makanan dan minuman tanpa manfaat terbuang-buang. Maka ini wasiat Allah Azza wa Jalla kepada Bani Israel, wasiat juga kepada kita sekalian, agar manfaat yang Allah berikan pada kita dijaga. Maka barang siapa menjaga manfaat dari Allah, makanan, minuman dan apapun, Allah bukan hanya menjaganya, tapi juga memberikan kelebihan. Dan cara menjaga nikmat adalah dengan syukur. Allah firmankan surat Ibrahim alaihissalam, la in syakartum lazidannakum. Jika kalian bersyukur, aku akan tambahin untuk kalian nikmat untuk kalian. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memudahkan kita untuk bisa melakukan apa yang datangkan dari Allah Azza wa Jalla dan dijauhkan dari penyimpangan-penyimpangan yang datangkan murkanya, dan dimaafkan selama ini bila kita memang ternyata banyak kesalahan, dan diampuni dosa-dosa kita. Wallahu lidzal qadri alaih wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa da'wana alhamdulillahi alamin. Barangkali yang disampaikan silakan nanti setelah adzan Isya. Tafadhal, barangkali ada yang ingin menyampaikan sesuatu. Tafadhal. Belum lama dalam perjalanan malam hari belum lama di rumah-rumah, karena menolak makanan dalam kutek karena pegang Android, dan teman-teman ada juga kutek datang tanya berapa, dia bilang sudah dibayar. Oh, sudah dibayar, pakai apa? Pakai Oppo. Karena makanya Oppo ini sama tidak dengan kartu kredit. Kalau orang yang pakai Oppo berarti dia menjalankan ini. Bagaimana? Boleh tidak cara begini? Baik, barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ba'd. Tentang aplikasi-aplikasi pembayaran, ini bukan lembaga keuangan resmi dan dia memiliki rekening di lembaga resmi, maka dia menerima uang kita sebagai titipan, kemudian oleh dia dikembangkan, dan yang nitip diberi faedah. Sehingga kadang ada gratis, ada diskon, dia tutupi dari faedah yang dia dapat.
dari uang kita, dia simpan di bank, dia dapat bunganya, dikembalikan. Secara kaidah asal Nabi kita menunjukkan SAW, ma jara naf'an fahuwa riba. Apa yang manfaatnya bisa diambil karena kita meminjamkan sesuatu, maka itu riba. Sebelum pandemi, kita berkumpul di Jakarta di Hotel Alia di Senen. Ada pembahasan dengan Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili Ta'ala. Kita sampaikan tentang masalah ini. Yang beliau pahami, kalau itu semacam kartu kredit, maka jelas hukumnya. Kita katakan bukan, ini aplikasi. Beliau tidak mendapatkan gambaran. Namun sebagian asatidz doktor yang berkompeten di bidangnya, mereka doktor yang mendalami bidang ekonomi syariah, mereka lebih cenderung bahwa ini adalah masuk dalam kita menyimpan uang kepada aplikasi tersebut, dan aplikasi ini untuk menarik pelanggannya memberikan diskon-diskon atau faedah-faedah lainnya. Dari mana dia dapatkan itu? Dia dapatkan dari bank ini. Dia kembalikan kepada kita. Maka sebagaimana kita menyimpan juga di lembaga perbankan, kita dapatkan faedahnya, ini riba. Dihindari. Maka lebih baik dihindari. Sekarang ini banyak kegiatan ekonomi termasuk yang disandarkan pada syariat, masih harus ada pengkajian lebih lanjut. Maka zaman inilah yang Nabi kita SAW menyebutkan min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Di antara baiknya Islam seorang adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat untuknya. Dia juga sabdakan da'ma yaribuka ila ma yaribuk. Tinggalkan apa yang membuatmu ragu pada apa yang tidak membuatmu ragu. Dia juga bersabda wa inna khaira dinikum al-wara'. Dan yang terbaik dari agama kalian adalah sifat wara'. Apa itu wara'? Meninggalkan yang haram dan juga yang tidak jelas. Dia juga sabdakan innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umur mustabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman istabra faman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Barang siapa terjerumus ke dalam yang syubhat, berarti terjerumus ke dalam yang haram. Maka apabila kita masih ragu, tinggalkan. Namun sebatas penjelasan tadi, maka kita mendapatkan bahwa ini sesuatu yang hendaknya kita tinggalkan, walaupun memberikan kemudahan kepada kita, karena kita menjaga iman dan menjaga jangan sampai ada sesuatu yang haram masuk ke mulut kita atau kita gunakan, karena semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam. Silakan. Ada sebuah hadis bahwasanya fitnah pertama bagi Israel adalah wanita. Tolong ciptakan fitnah pisah, fitnahnya. Tolong ciptakan fitnah pisah, fitnahnya bagi Israel oleh wanita. Baik, barakallahu. Nabi kita menyebutkan sallallahu alaihi wasallam tentang kisah seorang rahib dari Bani Israel yang dicantumkan oleh Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin, dan juga disebutkan oleh Imam Ibnul Jauzi dalam Talbis Iblis rahimahullah ajma'in. Rahib ini ahli ibadah. Jadi kebiasaan orang Yahudi atau Bani Israel dari zaman dulu, mereka punya bangunan khusus di luar rumah untuk tempat ibadah. Bukan untuk sholat jamaah, tapi untuk ibadah dia khusus. Sehingga dikenal kalau ada orang yang di luar bangunan rumahnya ada bangunan khusus untuk ibadah, berarti dia orang saleh. Kemudian ada 3 orang
bersaudara, mereka ingin ikut jihad. Kemudian bingung karena punya adik perempuan. Kalau mereka berangkat jihad, siapa yang akan menjaganya? Maka mereka sepakat dititipkan kepada rahim. Karena mereka yakin ahli ibadah orang yang menjaga kesucian. Maka mereka sepakat datang dari rahim. Awalnya rahim menolak, namun karena mereka menyampaikan alasannya, akhirnya menerima dan ditempatkan satu bangunan tersendiri. Maka awalnya kalau dia beri makan, dia simpan di luar, ketuk pintu, pergi. Begitu setiap saat syaitan datang, tunggu sampai pintu dibuka, kamu masukkan ke dalam pintu. Terus begitu, masa cuma masuk makanan saja, ngobrol sebentar. Kemudian sudah berlangsung, masuk sebentar, akhirnya terjadi zina. Begitu. Dan ini dikhawatirkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena beliau mewasiatkan kepada kita, walaupun itu ipar, maka jaga diri. Karena beliau katakan, alhamu al-maut. Ipar itu kematian. Kenapa kematian? Karena seseorang merasa dekat dengan ipar, akhirnya berdua dalam rumah, terjadi waliyadzubillah zina. Dan zina dalam Islam apa hukumnya? Rajam. Dan rajam sampai mati. Maka inilah dihindari. Wallahu a'lam. Saya demikian, sekali lagi mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan, dan pengen semua berkait dan mudah-mudahan bisa mengamalkannya. Wassalamualaikum wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.